Kuliah Kerja Nyata atau KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. KKN juga mempunyai tujuan untuk menerjunkan mahasiswa ke dalam masyarakat secara langsung. Di dalam masyarakat, mahasiswa diharapkan untuk dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada pada wilayah tersebut, lalu bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Halo, perkenalkan saya Albertus Jalu, mahasiswa Teknik Elektro, dan pada kesempatan ini saya ingin menceritakan mengenai kisah kuliah kerja nyata yang saya jalani. KKN tahun ini mengangkat tema pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Dan untuk menimbang kondisi pandemi COVID-19, tahun ini KKN dilakukan pada lokasi yang sesuai dengan domisili masing-masing. Untuk saya sendiri, saya menjalani kegiatan KKN di Kota Semarang, khususnya di wilayah Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang. Saya melakukan KKN bersama teman-teman saya yang juga berdomisili di wilayah Mangunharjo. Pada saat KKN, kami dibagi menjadi beberapa tim agar dapat mencakup seluruh kelurahan. Untuk KKN saya sendiri dilakukan di Kecamatan Tembalang, khususnya Kelurahan Mangunharjo RW 06. Wilayah Kelurahan Mangunharjo memiliki luas sebesar 303 km persegi. Jumlah penduduk di Kelurahan Mangunharjo mencapai 11.846 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 3,94. Wilayah Mangunharjo memiliki beberapa permasalahan, yang terutama berhubungan dengan kurangnya pola makan sehat yang menyebabkan malnutrisi. Lalu ada kegiatan UMKM dan Karang Taruna yang belum aktif secara maksimal karena adanya pandemi COVID-19. Namun, Mangunharjo juga memiliki beberapa potensi wilayah. Misalnya, di RW 1 terdapat kampung tematik Kecek Asmoro. Di RW 06 terdapat kampung batik. Lalu usia produktif di wilayah Mangunharjo lebih banyak dan lokasinya juga cocok untuk permukiman. Seperti yang saya sudah ceritakan, kami dibagi menjadi beberapa tim dan saya memilih untuk memfokus pada RW 06. Salah satu atraksi yang paling terkenal di wilayah Mangunharjo adalah Kampung Batik Durenan yang terletak di RW 06. Ada beberapa atraksi dan fasilitas yang disediakan oleh Kampung Batik Durenan, antara lain edukasi membatik, edukasi budidaya anggrek, kampung tangguh, UMKM batik, UMKM susu kedelai, UMKM tas rajut, dan Pok Darwis Durenan Indah. Untuk permasalahan yang ada di RW 6, banyak aktivitas seperti PKK dan posyandu yang berhenti karena pandemi COVID-19. Permasalahan yang lain adalah warga mengeluh dengan peningkatan konsumsi listrik yang juga disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ini adalah kantor Kelurahan Mangunharjo. Lokasi inilah yang menjadi pusat aktivitas KKN kami. Setelah mendapatkan perizinan dari Pak Lurah, kami diberi tugas untuk survei wilayah Mangunharjo. Di sini kami membagi tim, lalu survei ke masing-masing bagian. Universitas meminta masing-masing mahasiswa untuk menjalankan 2 program kerja atau proker yang berhubungan dengan SDGs. Tentunya kedua program kerja tersebut harus sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang ada. Untuk program saya yang pertama, saya membuat edukasi mengenai cara untuk mencegah terjadinya arus pendek atau korsleting listrik di rumah. Kasus korsleting listrik dari tahun ke tahun masih menjadi salah satu penyebab sering terjadinya kebakaran baik di rumah maupun gedung.
tercatat data kasus korsleting listrik yang mengakibatkan kebakaran di daerah kota Semarang bahkan baru saja terjadi, yaitu kebakaran di ruang MRI RSUP Karyadi Semarang yang diduga kuat akibat korsleting listrik saat alat MRI atau Magnetic Resonance Imaging dioperasikan, tepatnya pada hari Kamis 30 Desember 2021. Dalam edukasi pencegahan korsleting listrik, yang saya menjelaskan adalah apa itu korsleting listrik atau arus pendek, dan 7 hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya korsleting listrik. Semua info saya mendapatkan dari damkar.bandaacehkota.go.id. Agar edukasi dapat disebar seluas mungkin dan berjalan dengan baik, maka yang saya lakukan adalah membuat poster cara mencegah korsleting listrik dengan menggunakan Canva. Lalu yang kedua adalah memberikan sosialisasi di RW 06 secara langsung dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. Sosialisasi saya lakukan saat kegiatan PKK yang dihadiri oleh Pak Lurah Mangunharjo. Lalu program kerja saya yang kedua adalah edukasi mengenai smart home. Smart home atau rumah pintar merupakan sistem yang telah diprogram dan dapat bekerja dengan bantuan komputer untuk mengintegrasikan dan mengendalikan sebuah perangkat atau peralatan rumah secara otomatis dan efisien. Tujuan dari diciptakannya teknologi ini yaitu untuk mempermudah penghematan daya energi, meningkatkan keamanan, mendapatkan kenyamanan, dan lain sebagainya. Yang saya menjelaskan dalam edukasi smart home adalah definisi smart home, perangkat-perangkat smart home, manfaat smart home, dan syarat smart home. Semua info saya dapat langsung dari therumahproperty.com. Untuk pelaksanaannya sama seperti program kerja saya yang pertama. Saya membuat poster, lalu sosialisasi secara langsung saat kegiatan PKK di RW 06. Namun setelah saya melakukan sosialisasi di RW 06, saya memasang poster di berbagai lokasi strategis dalam lingkup RW 06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili warga Mangunharjo, Kecamatan Tembalang. Dalam hal ini adalah Ketua LPMK Kelurahan Mangunharjo sekaligus Kampung Pasik Durenadinda dan Darwis Durenadinda serta Kejaksaan Asmoro mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam KKN Undip tahun 2022 ini semenjak Januari sampai dengan pertengahan Februari nanti, atas partisipasinya dalam memotivasi pembangunan yang ada di Kelurahan Mangunharjo dengan berbagai bidangnya tadi. Ada yang di kepariwisatan, ada yang di teknik, kemudian ada yang di kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan kehadiran adik-adik mahasiswa ini bisa memberikan semangat kepada warga Mangunharjo untuk mencintai kelurahannya, mencintai domisilinya, sehingga pembangunan yang ada di Mangunharjo ini semakin maju dan memberikan manfaat buat masyarakat sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna, biasa dipanggil Mana, dari FKK Kelurahan Mangunharjo. Di FKK ini saya jabatannya sebagai ketua. Saya ucapkan kepada adik-adik Undip KKN ini terima kasih sudah membantu di FKK juga pada saat pendampingan jentik di RW wilayah. Dan adik-adik Undip semoga untuk KKN ini bisa mendapatkan ilmunya dan bisa diterapkan nanti pada saat waktu di bidang kerja.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sukarna, Ketua RW 6 yang mendapatkan mandat untuk menerima mahasiswa KKN dari Undip. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada kami di RW 6 khususnya. Akan tetapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang ada di RW 6, khususnya di RW 6, kemudian umumnya juga di kelurahan, bahwa saat ini adalah saat pandemi, jadi banyak kegiatan-kegiatan juga yang bukan tidak ada hanya terbatas sekali. Ada beberapa kegiatan kemarin yang sudah diikuti oleh mahasiswa KKN dari Undip, meliputi ada kegiatan posyandu, kemudian kita ada mengadakan sosialisasi tentang hematnya energi listrik ya. Kemudian lagi ada juga untuk kegiatan daripada posyandu. Semoga saja walaupun waktunya yang sangat terbatas untuk mahasiswa khususnya ini menjadikan manfaat berkah dan dijadikan sebagai pengalaman untuk kalian semuanya. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada dosen pendamping di lapangan, bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya mengingat situasi saat ini adalah pandemi yang kita mengurangi jumlah kegiatan. Saya kira itu saja. Kemudian pesan kami kepada semua mahasiswa, semoga kalian semua menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian bagi jangan melupakan kami di RW 6. Doa kami menyertai kalian semuanya. Demikian, terima kasih sekali lagi kehadirannya dari mahasiswa KKN Undip tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman KKN Undip tim 1 angkatan tahun 2002 ini. Mudah-mudahan panjenengan semuanya nanti hasilnya luar biasa dan meninggalkan hasil yang luar biasa juga. Mudah-mudahan, dan yang terpenting nilainya juga luar biasa mudah-mudahan. Karena saya pikir panjenengan semuanya harus tetap semangat gitu, biar cepat lulus dan tidak membebani orang tua ya gitu. Apakah nanti menjadi pengusaha atau apapun itu kan urusan nanti, yang penting semangat juga gitu. Mudah-mudahan kami mewakili Kelurahan Mangundarjo, mudah-mudahan bermanfaat buat kita, buat masyarakat kita terutama begitu. Sekali lagi terima kasih dan matur nuwun buat teman-teman KKN tahun ini. Mudah-mudahan saya juga matur nuwun sekali kepada dosen pembimbing lapangan Pak Kiswa. Mudah-mudahan panjenengan juga senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Sementara itu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.